Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Hadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi saya khususnya nikmat sehingga saya masih bisa menjelaskan pada pertemuan hari ini. Salam berserta salam tanpa pula kita lanturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu dosen Restu Hanin Anissa SEMAK sebagai dosen pengampu tugas perpajakan 2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ihsan Warasta dengan NIM C1C024079 dari Prodi S1 Akuntansi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, setelah itu, apa sih itu PPh? Pajak penghasilan atau yang disingkat PPh adalah salah satu jenis pajak yang paling penting dan umum dikenakan pada setiap wajib pajak individu dan badan usaha di Indonesia. Pajak ini memainkan peran penting dalam perekonomian warga negara, terutama dalam membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi. Dasar hukum PPh. Dasar hukum PPh sendiri adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. UU ini mengalami 5 kali perubahan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan merupakan undang-undang paling awal yang dibuat tentang pajak penghasilan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan yang terbaru adalah pembaruan dari Undang UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, terdapat berbagai jenis pajak penghasilan yang diatur dalam UU PPh, yakni PPh pasal 21 yaitu yang mengatur tentang PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Yang kedua itu PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atau penyerahan barang dan jasa dari luar negeri. Pajak ini dipotong oleh pembeli barang atau jasa. Pembeli bisa berupa orang pribadi ataupun badan. Jadi maksudnya itu kayak pajak bea cukai itu. Ya. Yang ketiga itu pasal 23. PPh pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atau transaksi tertentu di Indonesia. Pajak ini dipotong dari penghasilan diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik perorangan maupun badan dalam bentuk dividen, royalti, bunga, sewa, atau jasa tertentu. Jadi PPh pasal 23 ini pajak yang dipotong hasil kayak dividen, maksudnya itu pendapatan dalam kita berinvestasi, royalti, dan lain-lain gitu. Yang keempat ini PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri di luar negeri dalam negeri dalam tahun yang bersangkutan sebesar PPh yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Yang kelima yaitu PPh pasal 25 yaitu wajib pajak orang pribadi
pengusaha tertentu adalah sebesar 0,70% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini bersifat tidak final sehingga dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Yang keenam yaitu PPh pasal 26. Adalah PPh yang dipotong atas penghasilan dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau yang disebut juga WPLN dengan tarif PPh sebesar 20%. Jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 meliputi dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan. Yang terakhir yaitu PPh final pasal 4 ayat 2, yaitu tentang atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Segitu saja sekiranya dari saya. Itu yang cukup. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.